Kebaikan orang Islam inilah yang banyak disalahgunakan. Kalau di tempat lain mereka langsung potong 1/10. 1/10. Bapak yang punya kawan sekantor tanya, berapa kalian dipotong? 1/10. Berapa itu 1/10? 10%. Kalau pendapatan dia 3 juta, 300.000. Kalau pendapatan dia 10 juta, 1 juta. Itu dia store. Kalau dia tak mau store, di Italia orang kalau sudah tulis nama, was born, tempat tanggal lahir, IC, ID card, kartu tanda pengenal, kalau sudah ditulis agama di situ, Roman Katolik, potong otomatis 10%. Makanya ide tidak menuliskan agama di ID card, di IC, di kartu identitas, tidak menuliskan agama, itu kronologis ceritanya. Kenapa muncul ide menghapus agama dari kartu? Supaya tidak potong 1/10. Itu asal usul ceritanya, itu dari Itali. Karena mereka itu kalau sudah buat agama, otomatis dari bank rekening masuk. Makanya tak ada mereka kota, tak ada mereka sambil nyanyi tiba-tiba lewat kota, parade pertama, wow. Nanti khutbah kedua lewat lagi, dipukulkan ke lutut agak 3 kali barulah keluar. Sekali 2.000, 3 kali 6.000 perak keluar. Tak terjadi itu pada agama lain. Dalam Islam kenapa? Karena kita tidak ada sistem potong atas itu. Mau sedekah, sedekahlah. Mau bayar, bayarlah. Mau tak apa-apa. Nanti disolatkan orang juga, didoakan orang juga. Kebaikan Islam ini disalahgunakan. Tapi kita tidak memikirkan orang lain ke kita. Itu tak usah kita pikirkan. Malam ini yang kita pikirkan, apa yang bekal kita bawa menghadap Allah. Sementara yang kita tinggalkan untuk istri kita sampai 560, yang kita tinggalkan untuk anak kita sampai 360, yang kita tinggalkan, okelah kalau orang tua dapat dia 80 masih masuk akal. Ini yang 2 orang ini kalau tak dididik dengan baik, habislah dia. Yang selalu mengaji, alhamdulillah, datang dia ke masjid, diberikannya. Ibu sudah bayarkan? Alhamdulillah Pak Ustadz sudah. Berapa dapat ibu? Sesuai pengajian Pak Ustadz kemarin 560. Bersih bu, bersih Pak Ustadz. Itulah maka cerah wajahnya. Udah ibu bagi ke masjid Raudhatul Sholihin? Udah Pak Ustadz, alhamdulillah. Berapa? Saya beli 3 sak. 560 dapat dia 3 sak lah dia kasih. La ilaha illallah. Kenapa sikit betul? Masih lumayan Pak Ustadz daripada tidak sama sekali. Ke situ pula dia menengok perbandingannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala keinginan hawa nafsu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, kalau dipeturutkan tak ada. Itu 560 sedikit. Kenapa? Ingin punya rumah 400, ingin punya kendaraan mobil baru 200, 400, 200 sudah 600. Malah kalau diminta bagilah, saya aja masih hutang 60 tadi. Saya masih hutang 40 kata dia. Tapi kemarin baru dapat 560. Habis sudah Pak Ustaz. Kenapa? Hawa nafsu dipeturutkan, tak ada batasnya, tak pernah kenyang. Banyak 560 itu, tak banyak. Kenapa? Kebutuhan jauh lebih besar. Dulu orang menyangka kualitas pendidikan Indonesia itu rendah gara-gara guru gajinya terlalu murah. Sampai-sampai disebut lagu Umar Bakri, gaji guru hanya cukup untuk beli tahu, kata Iwan Fals. Mengikuti juga Ustaz lagu ini, tak sengaja terdengar masuk ke telinga. Dulu katanya begitu. Ini guru-guru ini menderita Pak Ustaz. Lalu mengapa demikian? Muncullah ide supaya guru-guru ditingkatkan kualitas cara mengajarnya. Muncullah apa yang disebut dengan sertifikasi guru. Tapi setelah berjalan beberapa tahun, Diknas Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendiknas mulai mengevaluasi ulang. Kenapa? Uang negara habis triliunan rupiah, kualitas pendidikan tidak meningkat. Malah guru sejak dinaikkan gajinya makin tak fokus di lokal. Beberapa kabupaten kota mengadu ke saya,
Pak Ustadz, sejak guru-guru ini naik sertifikasi, angka perceraian makin tinggi. Saya tak mau sebut nama kabupatennya, menjaga kode etik jurnalistik. Ini Pak Ustadz, angkanya per tahun sampai 600. Per tahun 600 angka perceraian, artinya di kabupaten itu satu hari 2 kali orang bercerai. 600 satu hari, pagi bercerai, siang bercerai. Dan yang paling hebatnya lagi, menggugat itu perempuan. Dan yang paling hebatnya lagi, yang menggugat itu adalah guru. Loh, kenapa perempuan sejak jadi guru makin nekat menggugat? Jawabannya sederhana, karena sekarang dia sudah punya uang banyak. Dulu kalau suaminya mengancam, kau jangan macam-macam, nanti kalau aku ceraikan makan apa? Janganlah bang, sekarang abang kalau mau cerai, ceraikan aja, ini gaji aku banyak. Merasa sudah mandiri, merasa sudah hebat. Dulu gajinya 2,5 juta, dia khusuk mengajar di kelas. Kenapa? Karena dia ngisi bensin cuma 20.000. 20.000 Yamaha Mio sampai. Sekarang sejak gajinya 7,5 juta, dia tidak lagi fokus. Kenapa? Karena isi bensinnya 300.000. Dia sudah mulai punya Innova baru. Kalau dipencetnya klaksonnya kredit. Pikirannya tak fokus lagi. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi keperluan, semakin banyak hajat, semakin banyak keinginan bercabang-cabang. Jadi nampaklah di situ pesan Islam, bukan kualitas pendapatannya yang ditingkatkan. Saya setuju dengan peningkatan itu, tapi ada lain yang mesti ditingkatkan. Apa itu? Qanaah, merasa bersyukur dengan pemberian Allah. Sedikit itu ditambah pemerintah, bagus, tapi guru juga perlu. Ini baru satu aspek guru. Bagaimana dengan aspek yang lain? Kenapa itu yang Ustadz bicarakan? Itu maklumat yang sampai ke telinga saya. Yang dinas lain, yang pegawai model lain, tentu lain masalahnya, lain bisulnya, lain kasusnya. Yang jelas bahwa orang tidak bisa lepas dari harta. Bahagia dengan harta mungkin, tanpa harta bisa, tapi tanpa harta orang bahagia akan sulit. Kenapa? Karena ibadah itu pun semuanya pakai harta. Salat wajib menutup aurat, nutup aurat pakai kain, kain mesti dibeli, membelinya harta. Puasa ada makan sahur, ada berbuka, makan tak boleh ngemis, minta beli beras dengan apa? Harta. Bayar zakat, nisabnya berapa? 85 gram kali 500.000, 42.500.000, bagi 12, 3,6. Artinya orang Islam pendapatan terendahnya 3,6, baru dia kena zakat, baru dia anggap mampu. Di bawah itu dia dianggap orang tak mampu. Harta. Haji lebih banyak lagi, paling tidak dia punya 50 juta. Itu ONH biasa, store 2015, berangkat 2031. Kalau dia mau berangkat, bayar sekarang, berangkat tahun ini, paling tidak dia mesti punya 120 juta. Dengan kurs 13.000 bisa jadi 130. Apa maknanya? Sulit bagi orang untuk bahagia di dunia, di akhirat tanpa harta. Tapi menjadikan harta sebagai obsesi hidup, bukan itu ajaran Islam. Carilah. Fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sebagiannya itu dipakai untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang sudah istiqomah tentu dia tingkatkan. Dia sampaikan ke saudara marahnya, ke anak kemanakannya, ke kerabatnya yang punya kemampuan finansial, yang selama ini tak peduli, maka ini mesti disampaikan. Kenapa? Kalau kita coupling ini untuk diri kita sendiri, tak kita sampaikan ke orang lain, sama dengan kita memblokir kebaikan. Seolah-olah surga itu untuk kita saja. Sampaikan, mau kamu masuk surga, ini investasi akhirat. Di mana? Ada itu pembebasan tanah, ada itu pembelian semen, ada itu pengecoran tiang dan atap. Di mana dia? Mudah alamatnya.
Harapan Raya Bukit Barisan Simpang itu. Pergilah ke situ. Ada lubang besar betul, hampir masuk tadi ke dalam. Yang menganga, yang perlu coran semen. Inilah yang akan kekal abadi. Masjid ini akan tetap tegak madamatis samawati wal ard. Selama langit di atas, bumi di bawah, dia akan tetap kekal abadi. Sementara Abdul Somad, saya hitung-hitung, saya meninggal 2040. Umur saya di situ 63. Kalau sampai, jadi saya sudah patok, aku meninggal 2040. Menjelang itu program jangka pendek, program jangka panjang, umur sekian nulis ini, umur sekian. Di ujung kalau sampai, ya Allah sampai, tak sampai pun tak apa-apa. Masjid ini akan tetap berdiri sampai 2100. Terus selama itu pula lah kita akan tetap mendapatkan tetesan air di tengah gurun pasir yang kering kerontang. Berharap kepada anak, jangan pernah berharap kepada anak. Kenapa? Kekecewaan berasal dari terlalu banyak pengharapan. Saya harapkan Pak Ustadz, ini anak pertama nih, sudah saya didik pesantren, insya Allah dia mengirimkan saya Al-Fatihah. Jangan terlalu berharap. Tapi dia baik Pak Ustadz, sayang sama saya. Iya, belum nikah, nanti dapatnya bini. Abang mau kemana? Mau bersedekah? Tak usah lah bang, cincinku aja belum berganti lagi. Tak tahu kita. Maka berharap jangan terlalu banyak. Berharaplah pada amal kita sendiri. Oh egois? Enggak, kita buat. Nanti setelah kita tinggalkan jatah dia, terserah dia. Kalau kau ingat aku bagus, andai engkau tak ingat, aku sudah berbuat untuk diriku sendiri. Kita kaplingkan ini. Kalau sekarang masih muda, susah Pak Ustadz. Saya masih banyak lagi, mau ingin kendaraan, mau ingin tempat tinggal, mau ingin tanah. Bagaimana ini Pak Ustadz? Nantilah Pak Ustadz setelah lengkap genap semua. Dua jawaban untuk orang seperti ini. Apa yakin Allah akan cabut nyawa setelah lengkap semua? Apa yakin? Apa iya ada hadis menyebut malaikat tidak akan mencabut nyawamu sebelum rumahmu baru? Tak ada jaminan. Berapa banyak rumah terbengkalai, orangnya mana? Mati sebelum tempat selesai. Berapa banyak kredit hutang tertunda, mati belum sempat lunas. Maka ketika dia sedang ada, pakailah. Tapi Allah tak minta semua. Sampai datang sahabat, ambillah semuanya ya Rasulullah. La. Kalau kau tak mau semua, asyatru setengah. La. Kalau kau tak mau setengah, as-sulusu kasir, sepertiga pun terlalu banyak. Tapi diambil Nabi juga. Ini dalil paling sedikit sepertiga. Kalau sekarang saya masih sayang Pak Ustadz, tulis surat wasiat. Sepertiga hartaku untuk Masjid Raudhatus Shalihin. Hanya saja kalau wasiat ini memang baik, tapi baik yang tertunda. Beda dengan hibah. Kalau hibah ini untuk masjid langsung dapat. Tapi kalau wasiat itu syarat wasiat baru berpindah setelah orangnya mati. Makanya pengurus kalau dapat wasiat jangan senyum dulu. Pak, ini saya wasiatkan 1 M untuk masjid. Kapanlah matinya ini? Karena itu tak cash, nunggu orangnya meninggal baru. Tapi kalau kata dia ini hibah, itu bisa langsung dapat. Tapi kalau wasiat, tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Yang wasiat itu, itu kita terima saja. Coba data mana, umur berapa. Mudah-mudahan kalau dia sakit keras, ya Allah, kalau memang baik dia sembuhkan. Tapi kalau memang menyulitkan keluarganya, makin cepat, lebih baik ya Allah. Baik untuk keluarganya, baik juga untuk masjid kami. Boleh berdoa begitu Pak Ustaz? Boleh. Nah, hadis menyebut in kanat al hayatu khairul lahu, kalau hidup lebih baik bagi dia, kasih dia hidup. Tapi kalau ada yang lebih baik bagi dia daripada itu. Tapi kalau takut keluarganya tersinggung, mana tahu bapak ibu diundang ke ruang ICU, nampak napasnya udah setengah-setengah, kadang-kadang lurus, tit. Udah senyum pengurus, nengok itu, apa bunyi lagi? Nah, itu doanya jangan terlalu dalam hatinya, pula kuat-kuat. Kalau memang mati lebih baik bagi dia, segerakanlah ya Allah.
Jangan tersinggung. Andai keluarga kita digitukan orang, apa rasanya? Dalam hati aja kita doa. Amin, kata, mati langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Islam tak perlu takut dengan kematian. Kenapa? Aina ma takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian akan mendatangimu, bukan kita yang datang. Yudrikumul maut, kita berjalan nih, kematian itu sudah mengintai. Abdul Somad kemana dia berjalan, kematian itu sudah mengintai. Pergi dia ke Pasir Pengarayan hari Rabu, kematian mengintai. Pergi dia ke Pangkalan Kerinci hari Rabu keempat, kematian itu mengintai. Kenapa belum dicabutnya? Waktu belum sampai. Begitu kata malaikat, oke, kata, langsung. Maka sementara dia datang, kita tak pernah cari mati. Tapi kalau dia datang, kita tak boleh lari. Dan tak boleh pula cari mati. Jangan pula setelah pengajian ini, selama ini bapak tua asal bawa mobil, kalau nyebrang tengok kanan, tengok kiri. Setelah pengajian ini tak ada, lewat aja. Papa kok nggak nengok jalan? Kata Pak Ustadz, tahu saya pikirkan mati kita. Jangan begitu, itu tak betul. Itu namanya kurang ikhtiar. Kita mesti ada ikhtiar. Mau berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Andai dapat rezeki yang halal, nanti kuserahkan sebagiannya. Zakat bagaimana Pak Ustadz? Boleh. Boleh zakat untuk masjid, boleh. Tapi jangan semua. Sampai fakir miskin tak dapat. Pakai prosentase 50, boleh. Mana dalilnya? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kemana masuknya masjid itu? Fi sabilillah. Masuknya fi sabilillah. Ini ustadz ngayal ngawur atau dari mana ini? Dari tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Kata Syekh Atiyah Saqar, dikutipnya dari pendapat Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Al-Kabir, meninggal 606, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, At-Tafsir Al-Kabir, tafsir terbesar. Subulullahi katsiratun, sabilillah itu banyak. Ini masjid, ini kampung. Tunggu sebentar. Ini masjid, ini kampung. Ini masjid, ini kampung. Di antara kampung sama masjid ini ada sungai. Macam mana orang kampung bisa sholat ke masjid? Masjid sudah cantik. Maka membangun jembatan boleh dari uang zakat. Oh, sampai begitu. Bukan untuk bangun masjid. Membangun jembatan dari kampung ke masjid boleh. Kenapa? Karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak bisa orang sholat kalau tak ada jembatan. Membuatkan jembatan, lalu jembatannya dipakai orang kampung untuk lalu lalang, boleh. Karena itu sarana orang untuk ke masjid. Sampai begitu. Kalau untuk jembatannya boleh, apalagi untuk masjidnya. Tapi jangan gara-gara boleh untuk masjid, habis zakat dibaginya ke masjid. Fakir miskin pas nanya, Pak, jatah kami selama ini mana? Udah habis ke masjid semua. Siapa yang ngajarkan gini? Ustaz Abdul Somad. Didoakan fakir miskin. Matilah Ustaz Abdul Somad itu. Gara-gara ceramah dia kami tak dapat. Oh jangan. Saya takut juga doa orang ini. Da'watul mazlum la turad. Doa orang zalim teraniaya tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaji kita malam ini. Kesimpulannya Bapak simpulkan sendiri. Yang payah menarik kesimpulan, asal nampak semen sama batu itu dapatnya kesimpulan. Jangan simpan-simpan duit. Kenapa? Karena dia akan tinggal. Inilah yang kekal abadi menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita salat Isya, nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada saudara-saudara kita yang diuji Allah Ta'ala dengan harta, ada yang diuji dengan kuasa,
Ada yang diuji dengan sehat, tapi ada juga yang diuji dengan sakit. Berobat dengan medis sudah, berobat dengan herbal sudah, berobat dengan ruqyah sudah, berobat dengan doa sudah. Apa yang belum dicoba? Ada satu hadis belum dicoba. Dawu mardakum bis sadaqah. Dawu, obatilah mardakum, orang yang sakit di antara kamu, bis sadaqah, dengan sedekah. Obatilah orang yang sakit. Kalau orang sakit diobati dengan madu, masih masuk akal. Zat-zat dalam madu menyembuhkan dia. Orang sakit dikasih minum habba sauda, masuk akal. Al-habbatu sauda syifaun min kulli da. Masih ada hubungan logisnya. Apa hubungan penyakit dengan sedekah? Orang yang tak bertuhan, sekuler, tak ada hubungan logisnya ini. Tapi orang yang bertuhan, sakit dari Allah, sembuh dari Allah. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Maka salah satu cara yang belum ditempuh, sedekah. Bagaimana caranya? Ini saya sedekah untuk kesembuhan saya. Ini sedekah untuk. Boleh berdoa dengan kompensasi, boleh. Mana dalilnya? 3 orang masuk ke dalam gua karena ada hujan gerimis, tak ada tempat bernaung, masuk ke dalam gua batu. Tiba-tiba tak lama duduk, bergelinding batu dari atas, pas menutup pintu gua, tertutup gelap. Berdoa dia dengan bertawassul. 3 orang di dalam gua. Ya Allah, dulu aku punya pembantu, gaji belum dia ambil, dia sudah kabur, tak tahu kemana pergi. Duitnya ku pegang, mau ku makan takut, mau ku kasih orangnya tak tahu di mana. Maka gajinya itu ku belikan kambing. Kambingnya beranak pinak. Sekarang kambingnya itu penuh pekarangan isi kambing dia. Lalu kemudian datang dia, ku panggil dia, hei mantan pembantuku, sini, ingat dulu gajimu tidak engkau ambil, ya? Gajimu itu kubelikan kambing. Mana kambing itu sekarang? Nih, kalau engkau mau ambillah. Diambilnya ya Allah, satu pun tak disisakannya. Habis. Tapi aku ikhlas, tak ku cakapkan. Kalau memanglah itu menjadi amal sedekah, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Hadis Sahih Bukhari. Ini dalil bahwa sedekah bisa dijadikan alat sebagai bertawassul. Begitu juga dengan kesembuhan. Ya Allah, dengan sedekahku ini aku bermohon kepadamu, berikanlah kesembuhan. Tapi kambing itu dia kasih dulu, baru dia bersedekah. Bukan dijadikan sebagai alat. Ya Allah, kalau kau sembuhkan, ini kau sedekahkan. Tapi kalau tak kau sembuhkan sampai mati, aku tak bersedekah. Oh jangan, jangan diancam-ancam Allah. Kita macam tukang debit kolektor dengan Allah Ta'ala. Tak bisa Allah diancam. Kita berminta, memohon. Makanya doa itu meminta. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, meneteskan air mata. Ini ku sedekahkan, aku sudah melawan hawa nafsuku, cinta harta. Mau beli baju tak ku ganti bajuku, mau beli kendaraan tak jadi ku ganti ya Allah. Mohonlah aku kepadamu ya Allah. Maka dengan Rahman dan Rahimnya, Allah tahu hati ini luluh, maka dia bagi. Masuk akal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dawu mardakum, obati orang yang sakit di antara kamu bis sedekah. Pada zaman Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, datanglah orang, lututnya bernanah. Puluhan tahun berdoa tak sembuh. Obat sudah dimakan, herbal sudah dimakan, doa ruqyah sudah. Hai Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, ya, ini semua cara sudah, tapi belum sembuh juga. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, tunggu sebentar. Istikharah Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, ahli hadis. Oh, ingat dia, dawu mardakum bisedekah. Ada satu yang belum kau lakukan. Apa itu? Cari kampung yang tak ada sumurnya, terus buat sumur di situ. Itu obatnya. Iya. Pergi dia ke kampung,
Tak ada sumur, dibuatkannya sumur. Lalu orang berduyun-duyun minum dari tempat itu, melimpah ruah. Lalu setelah itu rupanya Allah menurunkan rahmat berkat tenggorokan orang-orang yang basah karena air sumurnya tadi. Kebetulan orang saat itu perlu air. Di Pekanbaru jangan lagi sedekah sumur, air sudah melimpah ruah. Sekarang ini di mana-mana air, sampai digalikan parit biar supaya air jangan menggenang. Pekanbaru kota berkuah. Jangan lagi sedekah air. Apa yang diperlukan? Semen, sedekah semen. Batu, sedekah batu kerikil. Besi, sedekah besi. Keramik nanti, belum masanya. Keramik dulu orang jamaah masjid Raudatul Sholihin rajin nyumbang keramik sampai memanjik keramik kuakate. Nanti, sekarang kita belum perlu itu. Yang perlu sekarang semen tiang sama atap. Ini yang diperlukan. Maka inilah yang utama. Sedekah itu yang paling utama adalah apa yang paling dibutuh, yang paling diperlukan, apa yang paling dibutuhkan. Maka itulah yang kita berikan. Maka kita tidak melihat ini sebagai beban. Ini beban Pak Ustadz bagi sebagian orang, ya, tapi ini adalah tantangan. Berapa banyak masjid-masjid besar selesai. Kenapa? Karena orang menganggap itu sebagai tantangan. Berapa banyak orang yang berjiwa kerdil kecil melihat itu sebagai beban, lalu dia stres. Orang beriman tidak. Ketika Bani Israel menakut-nakuti Musa, di belakang kita itu Fir'aun, nampaknya di belakang kita, ditangkapnya kita, matilah kita ini Musa. Apa kata jawab Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabb Allah sayahdin, dia akan menolong aku. Itulah tempat bersandar, tak ada yang lain. Datang pula Abu Bakar kepada Nabi, ya Muhammad, ini orang kafir menangkap kita. Kalaulah dia menengok ke bawah, ini gua kecil, mereka di atas, kencing orang kafir itu di atas. Kalaulah dia tengok ke bawah, matilah kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Maryam juga merasakan itu. Apa tak sedih Maryam? Ayah meninggal, sekarang diasuh oleh ayah angkat Zakaria, tapi hamil tanpa suami. Tak sanggup menengok orang muka Bani Israel mengejek. Nakana abuki mra'asau'in, bapakmu bukan penjahat. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan wanita tunasusila. Kenapa kau hamil tanpa suami hai Maryam? Malu kami sebagai Bani Israel. Tapi Allah mengatakan la tahzani, jangan kau sedih. Jangan kau sedih. Kenapa? Karena Allah akan menolong engkau. Begitu juga ketika Fir'aun akan memotong anak kecil. Yudhabbi'una abna'akum, anak laki-laki dipotong hidup-hidup. Wa yastahyuna nisa'akum, anak perempuan dibiarkan hidup. Apa kata Allah kepada ibu Nabi Musa? La takhafi, jangan kau takut. Wa la tahzani, jangan kau sedih. Ada rasa cemas, ada rasa takut, jangan kau takut, jangan kau sedih. Tapi kita bersama-sama, yadullah ma'al jamaah.